Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hafiz dengan NPM 1917041078. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Variasi Suhu Sintering terhadap Pembentukan Keramik Gerabah dengan Tekanan dan Tapak Tekanan. Topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Di bab pendahuluan ini ada latar belakang. Indonesia merupakan negara yang cukup panas dengan iklim tropisnya. Suhu udara panas meningkat seiring dengan bertambah tingginya tahap pembangunan. Oleh sebab itu, penggunaan material bangunan dibutuhkan sebagai salah satu cara untuk menjaga suhu udara agar tetap rendah, dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan material berupa dinding penyerap. Bahan bangunan yang dapat digunakan untuk dinding penyerap adalah keramik. Nah, keramik itu merupakan barang pecah belah yang menggunakan tanah liat sebagai bahan utamanya dan melalui proses pembakaran. Pembakaran pada suhu tinggi itu akan menghasilkan keramik porselin atau keramik halus, dan pembakaran suhu yang rendah akan menghasilkan keramik gerabah atau terakota. Istilah gerabah juga dikenal dengan keramik tradisional, merupakan hasil kerajinan masyarakat pedesaan. Awalnya tujuan pembuatan gerabah untuk peralatan rumah tangga, kemudian dikembangkan gerabah juga digunakan untuk bahan bangunan Hasnani tahun 2013. Penelitian-penelitian yang terdahulu yaitu yang dilakukan oleh Dewi pada tahun 2018 mengenai pengaruh penambahan material feldspar terhadap kualitas keramik gerabah. Dilakukan dengan variasi feldspar mulai 10% hingga 50% dengan selisih 5% pada tiap variasinya dengan suhu pemanasan 900 derajat Celcius selama 4 jam. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak persen penambahan feldspar, maka porositas yang dihasilkan kurang baik dikarenakan pada suhu 900 derajat Celcius pelebur pada feldspar belum melebur sehingga belum mengisi pori-pori keramik gerabah. Selanjutnya yaitu ada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rifai dan Hartono pada tahun 2016 mengenai pengaruh proses sintering pada temperatur 800 derajat Celcius terhadap sifat mekanis pada produk gerabah. Dilakukan dengan menggunakan bahan baku tanah merah, tanah kuning, dan pasir. Nah, hasil dari penelitian ini yaitu pemanasan dengan temperatur 800 derajat Celcius selama 1 jam merupakan temperatur yang baik digunakan untuk proses pembuatan keramik gerabah dikarenakan sifat mekanisnya pada produk menjadi meningkat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh variasi suhu sintering terhadap sifat fisis dan mekanis pada keramik gerabah. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi suhu sintering terhadap komposisi kimia dan fase yang terbentuk pada keramik gerabah dengan karakterisasi XRF dan XRD. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh variasi suhu sintering terhadap morfologi keramik gerabah pada karakterisasi SEM-EDS. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh variasi suhu sintering terhadap sifat fisis dan mekanis pada keramik gerabah. Yang kedua, mengetahui pengaruh variasi suhu sintering terhadap komposisi kimia dan fase yang terbentuk pada keramik gerabah dengan karakterisasi XRF dan XRD. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh variasi suhu sintering terhadap morfologi keramik gerabah pada karakterisasi SEM-EDS. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama yaitu bahan yang digunakan yaitu tanah liat, slag, dan air. Yang kedua, tanah liat yang digunakan berasal dari Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Dan yang ketiga ada slag abu cangkang kelapa sawit yang digunakan berasal dari PT PN 7 Bakery, Lampung Tengah. Yang keempat ada air yang digunakan berasal dari PRTP Brin, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Yang kelima ada komposisi tanah liat dan slag yaitu 3:1 dengan total bahan sebesar 1 kg. Air sebanyak 10% dari berat sampel. Selanjutnya sampel disentering dengan suhu 700 derajat Celcius, 800 derajat Celcius, dan 900 derajat Celcius, kemudian ditahan selama 3 jam. Dan yang kedelapan, sampel dicetak berukuran 5x5x5 cm kubik. Selanjutnya sampel diuji sifat fisis yaitu densitas, porositas, dan absorpsi, dan sifat mekanis yaitu kuat tekan. Dan yang terakhir, bahan dan hasil dikarakterisasi menggunakan XRF, XRD, dan SEM-EDS.
Selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama memanfaatkan abu cangkang kelapa sawit sebagai bahan campuran dalam pembuatan keramik gerabah agar menjadi material yang lebih bermanfaat bagi konstruksi. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi industri bahan bangunan. Yang ketiga, hasil penelitian ini dapat dijadikan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir, sebagai tambahan referensi di jurusan Fisika FMIPA Unila dalam bidang fisika material. Selanjutnya, bab 2 yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama, keramik. Menurut Mirna tahun 2017, keramik adalah kerajinan tangan yang dibuat dengan cara membakar tanah liat sebagai bahan baku utamanya. Selanjutnya ada gerabah. Menurut Hasnani tahun 2013, gerabah merupakan salah satu contoh dari keramik tradisional yang dapat diartikan sebagai alat penunjang kehidupan sehari-hari yang terbuat dari tanah liat dengan proses pembuatannya dengan dibakar menggunakan suhu tinggi. Yang selanjutnya tanah liat. Pada dasarnya tanah liat mempunyai ciri-ciri yang tidak beraturan dan tidak memiliki sesuatu yang alami, contohnya kayu dan batu. Selanjutnya ada slag. Pada penelitian yang dilakukan oleh Reza tahun 2014, beliau menuliskan bahwa abu kerak boiler ini adalah abu yang telah mengalami proses penggilingan dari kerak pada proses pembakaran cangkang dan serat buah pada suhu 700 hingga 800 derajat Celcius pada dapur tungku boiler. Dan selanjutnya air. Air merupakan bahan yang sangat penting dalam proses reaksi pengikatan material-material yang digunakan untuk pembuatan keramik gerabah. Selanjutnya ada reaksi hidrolisis. Menurut Baez dan Mesmer pada tahun 1976, reaksi hidrolisis umumnya terjadi pada sebagian besar kation. Hal tersebut karena sebagian besar atom logam mempunyai ikatan yang kuat dengan oksigen dan ligan OH- terdapat dalam air dengan konsentrasi yang bervariasi dengan rentang kurang lebih 1 sampai 10 pangkat min 14 sebagai hasil dari konstanta disosiasi air yang kecil. Selanjutnya ada pengujian dan karakterisasi, yaitu kuat tekan, porositas, absorpsi, massa jenis, XRD, XRF, dan SEM. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan 27 Januari 2023 di Laboratorium Non-Logam PRTP BRIN yang bertempat di Jalan Insinyur Sutami KM 15 Tanjung Pinang, Lampung Selatan. Selanjutnya ada alat-alat yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama ada timbangan digital, kemudian ada alat gelas beker, ada cetakan 5x5x5 cm kubik, ada baskom, ada sarung tangan, ada alat furnace, ada alat uji kuat tekan, ada XRD, XRF, dan yang terakhir SEM EDS. Selanjutnya ada bahan yang digunakan yaitu tanah liat, slag, dan juga air. Untuk diagram alir yang akan kita lakukan, yang pertama ada preparasi bahan, selanjutnya ada pembuatan sampel gerabahnya, lalu dilakukan uji fisis dan dilanjutkan oleh uji mekanis, dan yang terakhir itu ada karakterisasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.